Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Dita Margarani akan mempresentasikan pekerjaan saya mengenai Working Memory dan Realistic Mathematics Education atau RME. Kita awali dari psikologi kognitif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari proses mental dalam memperoleh dan mengolah informasi, meliputi persepsi, perhatian, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Bagaimana informasi baru diperoleh? Kita mulai dari sensory memory. Sebelum sensory memory ada sensory input, yaitu informasi masuk melalui panca indera. Kemudian lanjut ke working memory melalui attention. Hanya informasi yang diperhatikan akan masuk ke memori kerja. Kita lanjut ke maintenance rehearsal di anak panah merah di atas, yang berarti pengulangan membuat informasi tetap bertahan di working memory. Setelah itu kita lanjut di proses encoding ke long term memory. Encoding di sini berarti informasi yang diproses dengan baik akan disimpan ke memori jangka panjang. Untuk retrieval di sini, long term memory, working memory dihubungkan oleh retrieval. Artinya ketika dibutuhkan informasi dari long term memory dapat dipanggil kembali. Manusia membutuhkan memori untuk dapat menerima informasi. Namun, memori seseorang memiliki keterbatasan sehingga informasi yang diterima bisa hilang atau lupa begitu saja. Model working memory yang dikembangkan oleh Baddeley dan Hitch pada tahun 1974 muncul sebagai alternatif untuk konsep memori jangka pendek yang dianggap terlalu sederhana. Model ini menggambarkan working memory sebagai sistem multikomponen yang tidak hanya menyimpan informasi secara pasif, tetapi juga aktif memanipulasi informasi tersebut. Ciri-cirinya adalah sistem penyimpanan sementara dan pengolahan aktif informasi, kapasitas terbatas, berperan penting dalam penalaran, pemahaman, dan pembelajaran, durasi sekitar 15-30 detik, informasi mudah hilang jika tidak diulang atau tidak diperkuat. Apa saja komponen working memory? 1. Central Executive, mengatur perhatian dan koordinasi. 2. Phonological loop, memproses informasi verbal atau auditory. 3. Visual Spatial Sketchpad, atau mengolah informasi visual spasial. Dan yang keempat adalah episodic buffer, atau mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Kita lanjutkan ke kajian teori mengenai RME. Realistic Mathematics Education atau RME, atau yang lebih terkenal di Indonesia dengan istilah pendekatan matematika realistik Indonesia, ialah pendekatan matematika merupakan bentuk pembelajaran yang menggunakan dunia nyata dan kegiatan yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari, menemukan, dan membangun sendiri pengetahuan yang diperlukan sehingga pembelajaran menjadi terpusat pada siswa. RME berupaya membuat matematika lebih bermakna bagi siswa dengan menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman konkret mereka, sehingga siswa dapat menemukan dan membangun pengetahuan matematika mereka sendiri. Apa saja proses matematisasi RME? Ada 3. Yang pertama, konteks real. Kemudian emergent model dan matematika formal. Untuk konteks real, pembelajaran dimulai dengan situasi nyata yang familiar bagi siswa. Hal ini berarti menempatkan matematisasi horizontal, yaitu menerapkan ide matematika ke situasi real. Untuk yang kedua, proses matematisasi emergent model. Setelah konteks real, siswa membangun model yang muncul secara alami dari eksplorasi mereka. Untuk emergent model ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, model of situation, yaitu representasi konkret. Kemudian yang kedua adalah model for mathematics, yaitu mengembangkan model yang lebih abstrak namun masih terkait dengan matematika, seperti simbol atau struktur yang dapat digunakan untuk situasi serupa, atau disebut juga matematisasi vertikal, mengangkat ide dari situasi ke tingkat matematika yang lebih tinggi. Karakteristik pendidikan matematika realistik menurut Travers dalam Wijaya 2012 ada 5. Yang pertama, penggunaan konteks. Kemudian yang kedua, penggunaan model untuk matematisasi progresif. Yang ketiga, pemanfaatan hasil kontribusi siswa. Yang keempat, interaktivitas. Dan yang terakhir adalah keterikatan. Ada 3 prinsip utama dalam RME menurut
Grave Measure tahun 1994. Penemuan terbimbing dan bermatematika secara progresif. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengalami proses yang serupa dengan proses penemuan matematika. Fenomena pembelajaran atau didaktikal fenomenologi. Pembelajaran berawal dari masalah kontekstual yang nyata bagi siswa. Kemudian ada model pengembangan mandiri atau self-developed model. Siswa diajak untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kemudian dapat diperbaiki dan diformalkan menjadi model matematika yang lebih formal. Nah, hasil dari kegiatan yang telah saya lakukan adalah ada 4 aktivitas. Aktivitas pertama, bagaimana cara melakukan penjumlahan pada matriks. Kemudian ada masalah di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan biaya produk baju dan celana. Kemudian pada aktivitas 1, siswa diminta untuk mendiskusikan biaya masing-masing bahan dan upah buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksi baju dan celana, apakah dapat menggunakan konsep matriks. Untuk yang aktivitas kedua, ini berkaitan dengan operasi perkalian dan transpose matriks. Kemudian aktivitas yang ketiga, siswa diminta untuk menyajikan matriks dari masalah nyata yang berkaitan dengan penggunaan pupuk selama bulan Januari sampai bulan Maret. Untuk aktivitas 4, di sini ada 2 data, yaitu data tabel dan data dan grafik harga barang. Kemudian siswa diminta untuk menyajikan bentuk matriks pendapatan dari minggu pertama, kedua, dan keempat. Hasil yang diperoleh ini adalah contoh jawaban dari siswa. Untuk sebelah kiri, siswa mengerjakan aktivitas 1. Di sini terlihat bahwa siswa mampu menganalisis atau mengidentifikasi informasi kontekstual dengan baik. Kemudian untuk jawaban sebelah kanan juga sama, yaitu mampu mengidentifikasi informasi kontekstual dengan baik. Namun ada perbedaan di antara kedua jawaban ini, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam mengingat aturan dasar penempatan struktur baris dan kolom. Terlihat dari jawaban siswa sebelah kiri, yaitu baju di sini dinyatakan dengan 150 dan 30 juta. Kemudian celana juga 350 dan 50 juta. Nah, di sini angkanya sudah benar, namun posisinya masih belum benar karena ini masih berupa matriks sendiri-sendiri, baju, celana sendiri-sendiri. Yang diminta adalah bagaimana cara menentukan biaya bahan dan upah buruh yang dikeluarkan untuk perusahaan. Tiap produk ini dijadikan satu matriks. Kesulitan berikutnya adalah beberapa siswa mengubah struktur matriks di tengah pekerjaan karena lupa aturan yang dipakai sebelumnya. Nah, kita lihat untuk jawaban di sebelah kanan, bagaimana cara melakukan penjumlahan pada matriks. Sudah benar matriks yang dapat digunakan untuk menentukan biaya dan upah buruh yang dikeluarkan oleh perusahaan memproduksi baju dan celana. Ini juga sudah terlihat betul. Matriks biaya, bahan dan upah di Bandung dijadikan satu matriks, kemudian matriks biaya bahan dan upah di Solo dijadikan satu matriks. Sehingga ketika diminta untuk mencari matriks biaya, diperlukan konsep penjumlahan matriks. Untuk contoh hasil kerja RME pada aktivitas keempat, pada jawaban siswa sebelah kiri dan sebelah kanan terlihat perbedaan. Di sebelah kiri, siswa mengalami lupa, kebingungan ketika harus menghubungkan tabel dengan grafik, dan kehilangan struktur representasi matriks ketika fokus berpindah ke grafik. Otomatis di sini beban working memory meningkat. Nah, untuk jawaban di sebelah kanan, siswa terlihat sudah mulai mampu untuk membuat matriks pendapatan. Matriks pendapatan Pak Hasan pada minggu pertama terlihat seperti ini matriksnya, dan ini sudah benar. Cara untuk mengalihkan matriks dan membentuk matriks menjadi matriks baris dan matriks kolom. Untuk matriks pendapatan Pak Hasan pada minggu kedua dan keempat juga sudah benar. Untuk minggu kedua diwakili oleh baris pertama dan minggu keempat diwakili oleh baris kedua, sehingga tinggal mengalihkan. Ini adalah contoh aplikasi perkalian matriks pada kehidupan nyata.
Pada temuan wawancara juga menunjukkan adanya bentuk keterbatasan working memory, yaitu keterbatasan memori visiospasial ditunjukkan dengan siswa kesulitan mempertahankan struktur dua dimensi baris dan kolom, terutama ketika perhatian berpindah dari tabel ke grafik, atau dari konteks ke perhitungan. Kesulitan menyelaraskan tabel grafik dan matriks. Kemudian untuk keterbatasan memori verbal dan numerik atau phonological loop ditunjukkan dengan siswa tidak dapat mempertahankan angka atau informasi verbal dalam durasi yang cukup untuk kemudian diolah ke dalam matriks. Untuk keterbatasan sentral eksekutif ditunjukkan dengan kebingungan saat menggabungkan tabel dan grafik untuk menyusun matriks. Kesulitan memilih representasi yang tepat ketika banyak informasi yang ditampilkan, seperti pada aktivitas keempat. Untuk keterbatasan episodic buffer ditunjukkan dengan siswa tidak mampu menjaga hubungan antara konteks dan model matematika, yaitu kesulitan menyatukan angka, tabel, dan grafik, terlihat dalam aktivitas keempat. Keterkaitan working memory dan RMA. Tugas matematika yang melibatkan emergent model seperti pemecahan masalah kontekstual mengaktifkan working memory lebih intensif daripada pembelajaran formal. Siswa dengan memori yang kuat lebih berhasil dalam RMA karena mereka dapat menahan dan memanipulasi model yang muncul tanpa kehilangan informasi. Peran working memory adalah sebagai fondasi kognitif untuk membangun emergent model. Working memory memfasilitasi pemrosesan informasi yang diperlukan dalam RMA, di mana siswa harus menyimpan, memanipulasi, dan mengintegrasikan data dari konteks real ke model matematika. Untuk kesimpulan kegiatan yang telah saya lakukan, ternyata working memory memainkan peran penting dalam keberhasilan proses matematisasi dalam pendekatan RMA pada topik matriks. Untuk temuan guru menunjukkan bahwa working memory memainkan peran penting, yaitu kesulitan siswa dalam mempertahankan dan mengorganisasi struktur baris dan kolom adalah indikator utama keterbatasan working memory. Aktivitas RMA yang mengharuskan pemodelan dari konteks nyata ke bentuk matematis formal perlu dirancang dengan mempertimbangkan beban kognitif agar semua siswa dapat berpartisipasi efektif, termasuk siswa dengan kapasitas working memory rendah. Guru menemukan bahwa working memory berperan signifikan dalam keberhasilan proses RMA pada topik matriks. Kesulitan utama siswa berupa penempatan baris dan kolom yang tidak konsisten, kesulitan mempertahankan informasi tabel, beban kognitif tinggi ketika menghubungkan data tabel dengan grafik, dan kesulitan dalam mengingat struktur matriks ketika siswa memproses informasi baru. Keterbatasan working memory ini mempengaruhi kelancaran matematisasi horizontal dan vertikal pada semua aktivitas, terutama aktivitas yang menggabungkan representasi tabel dan grafik. Oleh karena itu, pembelajaran RMA pada konsep matriks perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas working memory agar siswa mampu memfasilitasi proses transfer dari konteks nyata ke representasi formal matematika secara lebih efektif. Berikut untuk daftar pustaka dari kegiatan yang telah saya lakukan. Data-datanya yang ada itu nanti kan harus dimasukkan ke dalam susunan baris dan kolom untuk mengerjakan yang selanjutnya. Dan tentang nanti kan ada data tentang biaya-biaya, lalu ditambahkan terus untuk mencari upah-upahnya. Totalnya. Kira-kira adakah kesulitan yang kamu alami pada itu perkalian matriks itu antar matriks sama yang satuan angka itu, maksudnya untuk membedain kolom sama baris. Ini apakah sesuai dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Iya, sesuai. Hubungkan antara soal ini ke dalam bentuk matriks. Ada kadang suka lupa ngaliinnya itu gimana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.